Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yosi Indriyanita Sari, mahasiswa bidik misi 2019, jurusan Pendidikan Matematika Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Video yang berjudul Jangan Takut Bermimpi bersama bidik misi kali ini dipersembahkan untuk mengikuti lomba video inspiratif tingkat nasional dengan tema Menembus Keterbatasan dari Bidik Mimpi di Perguruan Tinggi. Selamat menyaksikan. Setiap insan pasti punya mimpi. Orang yang hebat adalah ia yang berhasil menjadi pemimpi dan membuktikan bahwa mimpinya harus jadi kenyataan. Berada di titik ini adalah salah satu bagian dari mimpi saya beberapa tahun yang lalu. Berasal dari latar belakang keluarga sederhana, tidak membuat saya untuk menjadi orang yang pesimis. Saat aku SMP, ketika itu saya dipilih untuk mewakili sekolah dalam Olimpiade Sains Kabupaten bidang geografi. Setelah beberapa hari saya belajar, guru saya bilang begini, "Yosi, maaf ya nak, untuk Olimpiade diwakili oleh si A dahulu, sementara kamu jadi cadangan dahulu ya." Kalimat itu sederhana, tapi sangat menghancurkan semangat saya. Kita memiliki waktu yang sama, 24 jam sehari, tapi kesempatan tidak akan datang dua kali. Saya berpikir, mungkin saya belum layak untuk diamanahkan mewakili sekolah. Tapi, saya berjanji pada diri saya sendiri untuk membuktikan bahwa saya layak diberikan kesempatan yang sama. Alhamdulillah, hasil tidak pernah mengkhianati usaha. Belajar dan terus belajar, saya menjadi semakin semangat untuk mewujudkan mimpi-mimpi saya. Ketika SMA kelas 10 semester 1, saya sudah mulai mengeksplor kemampuan saya untuk mewujudkan mimpi-mimpi saya. Waktu itu, saya mulai mengikuti pembinaan Olimpiade Fisika. Pada tahun pertama saya mengikuti Olimpiade tingkat kabupaten, saya gagal. Tapi itu tidak mematahkan semangat saya. Saya bertekad tahun depan saya harus menang. Saya ingat betul pesan dari ibu pembina Olimpiade Fisika. Di tahun kedua, saya mengikuti Olimpiade Fisika Kabupaten. Ibu tidak pernah memaksa. Ini kemauan kamu sendiri. Ibu titipkan nama sekolah kita. Ibu berharap usahamu selama 2 tahun ibu bimbing tidak mengkhianati hasil. Ibu yakin kamu pasti bisa. Buku ini adalah bukti fisik perjuangan saya memperjuangkan nama sekolah saya. Hari di mana saya harus mengikuti Olimpiade. Waktu itu 2 jam diberikan untuk mengerjakan soal. Terasa seperti 5 menit karena soal yang diberikan adalah esai. Saya mengerjakan semua soal dan waktu hampir habis. Aku sempat lupa rumus. Setelah keluar ruangan, aku sangat cemas. Aku takut mengecewakan banyak orang yang sudah memberiku amanah yang besar. Tepat setelah sholat maghrib, pesan WhatsApp dari ibu pembinaku. Selamat, kamu luar biasa. Ibu bangga sama kamu. Dan terlampir pengumuman namaku dinyatakan sebagai juara 1 Olimpiade Sains Kabupaten Fisika tahun 2018. Alhamdulillah ya Allah, akhirnya aku bisa membuktikan bahwa aku juga bisa seperti mereka. Selain dalam bidang akademik, aku juga harus bisa berkarya, mengecat, menggambar, membuat kerajinan, menari, dan lain-lain. Sederhana memang, tapi menghargai setiap proses itu sangatlah indah dan tidak ada yang menyalahkan. Motivasi terbesar adalah jika orang lain bisa, kenapa saya tidak? Saya juga harus bisa. Saya pasti bisa. Perjuangan belum selesai. Melanjutkan mimpi yang belum juga selesai. Aku kembali diuji pada saat tes masuk perguruan tinggi. Seseorang pernah berkata kepadaku,
Yos, kamu juara satu kelas bertahan, punya piagam olimpiade. Kamu pasti sudah aman dan pasti sudah diterima dengan mudah. Ternyata tidak semudah itu. Aku gagal SNMPTN. Sangat hancur. Apalagi ketika temanku lulus tanpa sertifikat. Aku terpuruk, tapi banyak guru yang menguatkan aku. Banyak jalan menuju kesuksesan, seperti mendapatkan nilai 10, banyak cara yang bisa ditempuh, seperti 5 kali 2, 1 ditambah 9, 20 dibagi 2, dan masih banyak lagi. Di atas langit masih ada langit, di bawah tanah masih ada tanah. Tetapi jika itu rezekimu, pasti tidak pernah salah alamat. Manusia hanya bisa berdoa dan berusaha, selebihnya adalah urusan Sang Kuasa. Waktu itu, aku sangat terpukul, bahkan berat badanku turun drastis. Beberapa orang bertanya, apakah aku sakit serius? Mungkin sekitar 8 kampus yang aku daftar waktu itu. Kini kesempatanku tinggal ada di SBMPTN dan UMPTKIN. Setiap turun hujan dan setiap waktu di antara azan dan iqomah, aku berdoa, ya Allah, jika Engkau mengizinkan aku kuliah, terimalah aku di kampus yang kudaftar dan memberiku beasiswa. Dimanapun aku diterima, aku siap untuk berjuang. Untuk membuatku lebih semangat, aku mengumpulkan banyak brosur dari kampus-kampus yang ingin aku daftari. Aku juga mendaftar Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, tetapi mungkin ini bukan jalan hidupku. Aku gagal pada tes pertama. Alhamdulillah, aku diterima di 2 universitas dalam waktu yang bersamaan. Waktu itu, aku mendapat golongan UKT tertinggi, tetapi orang tuaku menguatkan aku untuk tetap kuliah dan berdoa semoga aku diterima sebagai mahasiswa penerima bidik misi 2019. Di setiap waktu kosong, aku gunakan untuk belajar dan menambah pengetahuanku, baik belajar mandiri ataupun bersama teman. Selama tahun 2021 ini, 2 karya cerpenku dan 1 puisiku lulus seleksi dan berhasil dibukukan pada ajang Cipta Cerpen Anak Negeri tingkat nasional. Semua ini bermula dari rasa ingin membuktikan dan mengeksplor kemampuan saya untuk mewujudkan mimpi-mimpi. Pesanku, jika kamu tidak membuktikan pada dunia, bagaimana dunia bisa mempercayaimu? Tulis saja semua mimpimu. Mungkin menurutmu mustahil, tapi kita tidak pernah tahu mimpi mana yang Allah pilih untuk menjadi jalan hidup kita.